Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam materi ekonomi makro. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa hal tentang ekonomi makro, lanjutan daripada perekonomian dua sektor. Nah, di dalam perekonomian dua sektor itu ada beberapa hal. Pertama, investasi, ada saving, ada tabungan. Jadi kita kaji sedikit tentang pengertian dasar daripada investasi. Baik, pengertian daripada investasi itu lebih kepada pengeluaran perusahaan untuk memberikan sebuah aktivitas tentang pembelian daripada barang-barang modal. Nah, biasanya tujuannya ini menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, kalau saudara bisa melihat bahwa di pasar-pasar tradisional, di pasar-pasar modern, banyak investasi-investasi yang mempunyai suatu tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Jadi ada di era COVID-19 ini banyak yang produksi barang dan jasa yang sifatnya kepada sebenarnya investasi. Jadi penambahan daripada pembelian itu kemudian menjadikan sebuah modal untuk menjadikan sebuah barang, tercipta sebuah kondisi penjualan sehingga timbul lagi sebuah modal, jadi terdapat penambahan. Ya, kalau sekarang kita menginginkan masker, nah sebelumnya kita menginginkan sanitizer, ya. Jadi sanitizer itu merupakan barang yang sifatnya kepada memproduksi barang. Nah, kalau dulu juga kita tidak menginginkan tutorial yang sifatnya pembelajaran. Nah, sekarang kita sudah online terhadap jasa, maka ini juga dianggap sebagai investasi. Ya. Jadi investasi itu boleh sifatnya dari investasi jangka pendek, jangka panjang. Kemudian investasi itu merupakan suatu investasi yang meliputi beberapa hal, di antaranya bisa saudara melihat bahwa ada investasi itu dengan pembelian barang-barang modal. Ya. Jadi barang-barang yang dibelinya, ya contohnya seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, ya. Jadi sifat daripada pembelian barang-barang untuk modal itu sifatnya kepada business based investment. Ya. Jadi ada juga investasi itu dengan residential investment. Nah, artinya bahwa residential investment itu lebih kepada pengeluaran untuk membangun tempat tinggal dan perumahan, menambah investasi kepada aset sebenarnya. Jadi dia lebih kepada untuk membangun lokasi di mana tempat tinggal dan perumahan yang sifatnya kepada investment. Kemudian ada juga inventory investment yang sifatnya pertambahan stok barang, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi. Jadi pertambahan daripada stok barang yang sifatnya itu diolah dari raw material kepada output. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa investasi itu terbagi terhadap beberapa hal. Yang pertama terhadap investasi bruto dan neto. Okay? Jadi investasi bruto itu adalah gross investment, yaitu investasi yang mencakup bisnis, residensial dan inventory investment. Nah, biasanya investasi yang menyangkut tentang bagaimana terhadap bisnis. Dan ada juga masih dalam bentuk investasi bruto, ya, gross kotor. Nah, investasi net, yaitu net investment itu investasi yang dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Biasanya itu sudah merupakan sebuah investasi mutlak daripada individu. Yang kedua, ada investasi otonom dan terpengaruh. Nah, investasi otonom itu autonomous investment, merupakan investasi yang tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Jadi berapapun investasi itu tidak dipengaruhi daripada tinggi rendahnya pendapatan nasional. Nah, misalnya tingkat bunga, ya, jadi investasi itu sudah flat, ya, flat. Kemudian kemajuan teknologi, jadi semakin maju teknologi itu dia tidak dipengaruhinya. Jadi investasi itu terus meningkat, ya, atau ekspektasi. Nah, investasi terpengaruh biasanya
induced investment. Nah, biasanya investasi yang terpengaruh itu tergantung kepada atau terpengaruh dari tinggi rendahnya pendapatan nasional. Jadi kalau dia berkurang maka induced investment itu terpengaruh. Ya, jadi lebih bagusnya sebenarnya investment autonomous investment yang sifatnya. Yang ketiga, dia lebih kepada grafik investasi. Ya, di investasi itu kita bisa melihat investasi ekonomi itu seperti ini. Jadi pendapatan nasional, ya. Jadi kalau kita buat garis, ini garis ke atas horizontal, ya, horizontal dan vertikal. Kemudian yang bagian ini adalah merupakan pendapatan nasional. Nah, ini merupakan income. Jadi pendapatan nasional naik dari Y1, ya, kalau kita buat ini adalah inwardnya, ya, Y1 berubah menjadi Y2 dan seterusnya. Kalau dia di dalam otonom ini terus naik, ya, terus naik kalau perubahan, tetapi akan stanta atau konstanta di otonom tersebut. Nah, investasi yang terpengaruh, ya, beda, ya. Jadi kalau ini konstanta dia, ya, di LO-nya. Nah, L1-nya itu seperti ini, bisa berfluktuasi karena pendapatan nasional naik daripada Y menjadi Y2, demikian pula diikuti investasi. Jadi apabila ini bergeser kepada Y2, Y1 berdua, maka investasi ini akan menaik. Dan apabila turun dari Y2 menjadi Y1, maka investasi akan turun menjadi Y2 menjadi Y1. Begitu seterusnya. Jadi cara menggambar grafik juga saudara harus memahaminya dan silakan untuk mencobanya. Ya. Nah, determinan investasi itu adalah tingkat determinan investasi yang di dalam tingkat ada beberapa tingkat, ya, tingkat bunga atau rate of interest, bahwa diinisial dengan R, bahwa di dalam ini dia menyebutkan bahwa rate itu dari tingkat bunga. Nah, kemudian yang kedua tingkat keuntungan diharapkan di masa yang akan datang, marginal efficiency of capital. Jadi pada future-nya kita melihat marginal, ya, penambahannya. Jadi fungsi investasi itu dinyatakan dengan rumus investasi sama dengan fungsi daripada rate, ya, dikali dengan marginal efficiency of capital. Ya, jadi determinan daripada investasi itu rumusnya seperti itu. Bagaimana hubungan investasi dengan tingkat bunga? Biasanya investasi dengan tingkat bunga itu bisa kita lihat ketika tingkat bunga tinggi, jadi R1, ya, R itu tinggi, berarti kan di sini anggaplah di sini 10, ini 20. Jadi ketika ini 20, maka investasi sebesar I1, ya. Jadi kalau investasinya sebesar I1, maka tingkat suku bunga itu di sini. Anggaplah di sini kalau kelipatan ini 10, 20, ini 10, 20, dan